Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan melanjutkan cerita Baki dalam As Pesumo Gemoy Sukune. Langsung aja cekidot. Di video gua yang sebelumnya, pertandingan pertama di Underground Arena antara Shibukawa Goki, sang Master Aiki melawan raksasa Ozeki. Dan lantaran biji matanya dibuat pecah, Shibukawa langsung dibuat marah. Setelah ditusuk di mata dan kemudian ditimpa, akhirnya Ozeki sang raksasa ambruk gak berdaya. Maka dengan ini berarti pertandingan dimenangkan oleh Shibukawa sang Master Aiki. Kemudian setelah pertandingan, Shibukawa ditanya Doppo pendapatnya tentang sumo. Dengan jujur Shibukawa mengatakan bahkan sampai sekarang dia masih gemeteran. Dan Shibukawa kembali mengatakan ada alasan untuk percaya kalau ternyata monster seperti mereka benar-benar ada. Tapi dengan sengak, si Doppo malah langsung berkata kalau saat ini dia benar-benar bahagia. Dan akhirnya pertandingan dimulai lagi antara Doppo Orochi melawan Take Tsurugi. Dan semua penonton langsung berteriak happy lantaran mereka semua dibuat penasaran siapakah yang bakal jadi pemenang. Take Tsurugi, pesumo yang mukanya kayak bancet dan dikenal juga sebagai pesumo dengan teknik terbaik di dunia. Ataukah Doppo Orochi, sang raja karate dengan tangannya yang segede gaban. Dan kini mereka saling berhadapan. Melihat seorang Rikishi yang ada di depan mata, tiba-tiba si Doppo langsung merasa bahagia. Bahkan juga ilernya langsung menetes saat itu juga. Secara Doppo mengatakan kalau dia udah kagak sabar buat makan. Nyam-nyam. Dan melihat Take Tsurugi yang montok, si Doppo semakin kagak tahan. Seolah kesurupan, badan si Doppo langsung bergerak sendiri. Secara tiba-tiba Take Tsurugi langsung dia hampiri. Dan kemudian kagak pakai basa-basi, Take Tsurugi langsung dia beri. Udah kayak kesetanan, Take Tsurugi dia tabokin habis-habisan. Dan lagi langsung ditendang di ulu hati. Bahkan juga rahangnya langsung pengen Doppo timpa. Tapi kali ini dengan sigap tendangan si Doppo langsung dia tangkap. Tapi si Doppo udah kayak Jackie Chan. Secara dengan kaki yang tersisa dia melompat ke udara dan langsung menendang seketika. Si bancet kagak terima, Doppo langsung dibanting saat itu juga. Tapi yang terjadi dengan jurus tinju bumi, Doppo bisa selamat dan bahkan bisa langsung berdiri. Dan melihat aksi Doppo yang wadidaw, semua penonton serentak berteriak anjay. Melihat si bancet yang terluka, si Doppo dibuat ketawa. Sementara itu dari kejauhan Baki malah mengatakan kalau Rikishi benar-benar mengerikan. Secara badannya ngeteng abis, meskipun ditabokin secara sadis, bahkan dia masih berdiri dengan eksotis. Tapi Katsumi langsung berkata kalau itulah bentuk sempurna dari seorang Rikishi. Karena nggak peduli kayak apa lawannya, mereka semua nggak akan pernah ganti gaya. Dan kini keduanya saling pasang kuda-kuda. Seketika mereka saling menyerang. Tapi hasilnya Take Tsurugi yang keduluan kena tendang. Jebret. Tiba-tiba muka Doppo semakin bahagia. Ternyata kuping si bancet celopot. Dan lantaran kupingnya dibuat putus, makanya darah doi mengucur secara terus-menerus. Melihat apa yang terjadi, semua penonton langsung dibuat ngeri. Tapi kemudian secara tiba-tiba Take Tsurugi langsung menyerang. Pukulan langsung dia beri secara bertubi-tubi. Tapi semuanya bisa ditangkis sama Doppo Orochi. Dan kemudian dengan segenap kekuatan, Doppo langsung ditubruk sampai ke pojokan. Dan belum berhenti, dada si Doppo langsung diseruduk lagi. Bunyinya kriuk. Bahkan tiba-tiba muka si Doppo kembali ditimpa. Dan baru aja si Doppo mau rebahan, gantian si Doppo yang dia tabokin habis-habisan. Hingga akhirnya si Doppo berhasil dijatuhkan.
dijatuhkan. Tapi tiba-tiba Taketsurugi kembali pasang kuda-kuda. Dan bener aja, kagak pakai lama si Doppo bangkit juga. Doppo kembali pasang kuda-kuda sambil berkata kalau di karate ada juga gerakan ini, dan gerakan ini disebut Shikodachi. Melihat si Doppo yang kembali berdiri, penonton langsung berteriak happy. Doppo pun menjelaskan teknik karate miliknya, tapi kemudian Taketsurugi malah ketawa. Secara dia berkata kalau dia belum mendapatkan banyak senjata, bisa bertaruh secara grappling dan bisa bertaruh secara baku hantam, bahkan juga menghadapi berbagai macam situasi. Itulah karate, bela diri dengan segala kelebihannya. Bisa bertaruh secara grappling dan bisa bertaruh secara baku hantam, bahkan juga menghadapi berbagai macam situasi. Dan itulah sumo, bela diri dengan segala kegemoyannya. Dan kini keduanya saling berhadapan dengan kuda-kuda yang hampir sama. Dan Katsumi masih dibuat heran secara dari banyak kuda-kuda yang ada di karate, tapi kenapa Shikodachi lah yang menjadi pilihan. Sementara di sana si Doppo tampak siaga dan begitu juga dengan lawannya. Dan secara tiba-tiba Taketsurugi langsung menyerang seketika, tapi secara cepat si Doppo langsung melakukan uppercut. Dan lagi tiba-tiba Doppo langsung mengeluarkan hook kiri, tapi kali ini dengan sigap pukulan Doppo langsung ditangkap. Dan kagak pakai banyak bacot, tangan si Doppo langsung dibuat melocot. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras karena yang terjadi ligamen tangan Doppo dibuat terlepas. Penonton pun dibuat bertanya-tanya kalau itu bunyi apa. Gak terkecuali Baki dan juga Katsumi, karena tampak jelas di sana tangan Doppo yang patah dan juga mencong ke arah yang salah. Tapi kemudian tiba-tiba si Doppo dia lempar gitu aja karena romannya dengkulnya udah kopong. Baki pun bingung dengan apa yang terjadi, tapi Katsumi berkata karena sebelumnya Taketsurugi telah dulu kena beri di uppercut dan juga hook kiri. Dan meskipun kena telak pukulan, dia cukup lama bisa bertahan dan bahkan melakukan serangan balasan. Dan hebatnya lagi, sampai saat ini dia sama sekali belum dijatuhkan. Dan kemudian secara tiba-tiba Taketsurugi langsung nyerang lagi. Dan dengan satset si Doppo berusaha menghindari, tapi ternyata tetap kena tendang juga. Dan belum berhenti, muka si Doppo langsung disundul lagi. Crot, darahnya moncrot. Doppo pun ngejoprak seketika, dan saat itu juga mukanya kembali pengen ditimpa. Tapi yang terjadi hampir kena dikit lagi, malah dia yang kena beri. Taketsurugi langsung dibuat kelabakan, tapi sekuat tenaga dia mencoba bertahan. Dan ketika dia masih berusaha, tahu-tahu dengan sekuat tenaga mukanya langsung ditimpa, bahkan nyawanya hampir keluar seketika. Dan kemudian kupingnya langsung Doppo kembalikan. Dan Doppo juga berkata kalau dia kenal dokter yang paten punya. Kemudian kagak pakai lama Tokugawa langsung berkata kalau Doppo adalah pemenangnya. Dan seketika Taketsurugi bangkit lagi, dia pun langsung menghampiri Doppo Orochi. Taketsurugi berterima kasih secara dengan sengaja Doppo telah menahan badannya, tapi kekalahan adalah kekalahan. Makanya saat itu juga dia langsung menjatuhkan dirinya. Secara sebagai seorang Rikishi, dia punya harga diri dan dia menolak pergi dengan cara dikasihani. Kemudian Taketsurugi meninggalkan arena dengan kecewa dan juga rasa bangga. Dan lantaran kuping Taketsurugi satu lagi, apakah dia akan berebut kursi PSSI? Ya, kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.